Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Monalisa TV, kita masih berbicara di dunia pendidikan. Di masa pandemi, adanya surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan bahwa belum diperbolehkan tatap muka atau pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah-sekolah. Nah, kali ini saya berada di SMK 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan kepala sekolahnya langsung, yaitu Bapak Sulistyo. Ya, pemirsa, seperti apa metode pendidikan di masa pandemi ini, khususnya di SMK Negeri 2 Kisaran ini, kita akan tanya langsung dengan Bapak Sulistyo. Ya, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat kita. Sehat, ya, Pak, baik. Ya? Sejauh ini artinya proses belajar mengajar tetap Daring ya. daring. Iya, Pak. Menyikapi surat edaran atau himbauan yang dikeluarkan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Edi Rahmayadi. Nah, ini diberlakukan kepada di dunia pendidikan khususnya, kan seperti itu. Dalam menyikapi hal ini, khususnya di sekolah Bapak, itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sulistyo kan. Saya dari kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kisaran ini yang bertempat di Kelurahan Sirenggas. Awalnya wacana pembelajaran untuk semester genap itu diwacanakan yaitu pembelajaran tatap muka. Cuman di akhir Desember kemarin ada surat edaran dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang bernomor 420.001/2020 itu mengatakan bahwasanya untuk Provinsi Sumatera Utara belum diberi izin untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di semester genap tahun 2020-2021. Cuman di situ ada anjuran bahwasanya sekolah tetap menyiapkan fasilitas untuk sarana pembelajaran tatap muka hingga 100% kan itu. Jadi untuk mengarah ke situ, maka untuk Januari ini dan sampai waktu yang belum ditentukan itu disampaikan pembelajarannya tetap daring dengan memaksimalkan pembelajaran jarak jauh ya dalam jaringan itu. Jadi belum ada daerah yang diberi izin, walaupun itu zona hijau sekalipun belum diberi izin untuk pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Dengan batas waktu yang belum ditentukan. Iya, belum ditentukan. Jadi sebelum surat edaran atau himbauan dari Gubernur Sumatera Utara itu diberi berlangsung, seperti apa proses pembelajarannya di sekolah-sekolah? Kita pembelajarannya telah daring ya, menggunakan GCR namanya, Google Classroom ya. Google Classroom itu di awal semester kemarin kita udah rapatkan, bahkan kita buat pelatihannya ke guru-guru untuk penguasaan materi tentang GCR ya, Google Classroom. Kemudian ada beberapa guru itu yang menggunakan Google Meet. Nah, itu beberapa guru yang familiar dengan itu untuk menjelaskan materinya. Kemudian di pembelajaran daring ini, untuk mensupport pembelajaran daring, sekolah kemarin telah mengucurkan beberapa kali paket bantuan berupa paket data ya, itu ke siswa dan juga ke guru. Itu ke siswa dan ke guru gitu. Jadi kita udah luncurkan beberapa kali menggunakan anggaran tahun 2020 dari dana BOS ya. Nah, itu mengenai untuk mensupport pembelajaran daring tahun 2020. Ini kemarin kita memang belum ada anggaran untuk 2021 anggarkan karena persiapan kita untuk pembelajaran tatap muka. Ternyata begitu ada edaran ini untuk pembelajarannya daring, maka kita akan anggarkan lagi untuk itu, baik guru dan siswa untuk paket data itu tadi. Gitu. Kemudian selain menggunakan GCR dan Google Meet ya, kita fasilitas untuk itu kita udah persiapkan, baik cuci tangan, face shield, masker ya, kemudian ada termogan ketika SOP masuk itu dari security kita, baik tamu seharusnya kita cek dulu suhu badannya.
Apabila dia di atas 37,5, maka sebaiknya tidak masuk ke SMK Negeri 2. Itu yang boleh, kita tanya kondisinya sehat, ukur suhu tubuh, baru boleh masuk. Itu dalam hal apa? Kita ada beberapa anak di sini kan, ada yang wilayahnya itu daerah perkebunan. Daerah perkebunan yang akses untuk internetnya mungkin sulit. Itu jadi dia terkadang mengambil info materinya itu harus datang ke sekolah, dan jumlahnya itu terbatas beberapa. Itu kita harus fasilitasi juga dengan yang itu. Kemudian kita udah siapkan sarana cuci tangan di beberapa titik, baik di pintu masuk, baru dekat ruang kelas. Jumlahnya belum mencukupi memang, tapi ini dalam waktu dekat kita kejar untuk masing-masing di depan kelas untuk mencukupi, supaya kita memang siap betul apabila nanti pemerintah daerah untuk menginfokan belajar semester genap tatap muka sudah bisa dimulai, kita siap untuk itu. Kemudian kebersihan sanitasi, baik toilet ya, itu walaupun dari permennya itu untuk siswa laki-laki satu ruang toilet itu 45 siswa, dan siswa perempuan itu 25 kan itu. Apabila sekolah belum mampu mencukupin itu, kebersihannya harus diperhatikan. Insya Allah kita untuk toilet kita udah siapkan bersih, kan jumlahnya itu apabila siswanya yang dihadirkan sepertiga dari jumlah siswa kita 1117, kalau separuh rasanya tidak mungkin dihadirkan karena sama aja tidak mematuhi nanti protokol COVID, maka sepertiga kan tuh, sepertiga atau seperempat itu planning kita kemarin apabila terjadi pembelajaran tatap muka kan tuh. Maka kuota toilet kita dan kebersihan toilet kita saya rasa mencukupi. Kemudian duduknya sudah kita atur jaraknya ya, karena satu kelas itu kapasitas 36, kita buat untuk 18, dan jaraknya itu lebih dari 1 meter. Itu social distancing. Iya, di sekolah Bapak ini. Oke Pak, kita mau tahu Pak, seperti apa sih profil bahkan dari sekolah ini, artinya berapa Pak siswa yang ada di sekolah Bapak ini? Ada berapanya? Siswa kita 1117 ya, itu yang terdaftar di Dapodik ya. Total rombongan belajar kita ada 33 rombongan belajar. Nah, itu di kelas 10-nya itu jumlahnya 10 ya. Kemudian di kelas 11 kita ada 11 rombongan belajar, dan kelas 12 ada 12 rombongan belajar. Jadi totalnya 1117. Wow, 1117 pemirsa. Ya. Dengan angka yang begitu tinggi, besar, apakah sudah maksimal proses belajar mengajar secara daring itu yang dilaksanakan dari sekolah ini Pak? Ya, sejauh ini kita pantau baik dari GCR tadi, Google Classroom, Waka Kurikulum dan Ketua Program Studi masuk di dalam grup itu, apakah guru yang mengajar sesuai jadwal itu telah menyampaikan materinya, memberikan materi ajarnya. Kemudian bahkan semester ini kepala sekolah akunnya pun ikut gabung di situ untuk memantau proses pembelajaran daring, sehingga pembelajaran daring itu bisa maksimal kita harapkan gitu. Walaupun di sana sini tetap masih ada kelemahan, namanya ini kebiasaan baru untuk kita. Jangankan siswa, guru pun itu kebiasaan baru, walaupun setelah berjalan 9 bulan ya, ini bahkan masuk ke 10 bulan. Sedikit bergeser peradaban itu. Ya, jadi dengan kebiasaan baru itu secara otomatis ya, itu kelemahan di sana sini tetap ada, tapi kita berusaha untuk tetap memperbaikinya. Kontrolnya tetap kita lakukan ya, baik melalui wali kelas, ketua program studi, waka kurikulum, bahkan kepala sekolah untuk semester ini gabung akunnya di situ. Kita bisa cek apakah hari ini jadwalnya misalkan materi pelajaran apa, gurunya telah memberikan materi ajar, siswa yang aktif berapa, itu kita bisa pantau. Nah, itu tujuannya. Sejauh ini Pak, siswanya memang sudah tercover semua dalam program pembelajaran daring itu? Pasti kan ada kendala? Ada kendala, beberapa ada kendala seperti yang saya sampaikan tadi, yang tinggalnya itu tidak, sinyal internet itu tidak menjangkau lokasi dia tinggal. Itu tetap kita fasilitasi, karena guru kita buat jadwal piketnya, 50% itu tetap berhadir di sekolah, 50% lagi mengajar dari rumah. Jadi kita fasilitasi, ketika siswa yang terkendala dengan materi ajar yang melalui GCR tadi, online, daring, dia kita kasih kesempatan beri jadwal beberapa siswa untuk datang ke sekolah ya.
untuk mengambil materi ajarnya. Khusus Ya, mengambil materi. ya, mungkin tadi rekan-rekan dari media ada melihat beberapa siswa, ada 6 atau beberapa siswa datang. Nah, itu seperti itu, karena dia ada kendala seperti itu. Jadi kita fasilitasi untuk itu. Ya, sebenarnya baik siswa ataupun guru pun kendala untuk Android itu tetap ada kan itu. Yang seperti tadi kita baik siswa yang terkendala itu kita fasilitasi untuk mendapatkan materi ajar, tidak berubah online, bisa datang ke sekolah. Kemudian kita ada di sini tablet ya, tablet itu yang digunakan untuk guru untuk mengajar daring ya, karena Android guru ini terkadang semua tidak support. Kita udah siapkan jumlahnya. Kemarin itu bantuan dari pemerintah sekitar 400 unit lebih itu kan. Jadi Bantuan Android gitu ya? iya, kita belanjakan ke Android. Bantuannya berupa uang kita belanjakan karena untuk PJJ, support PJJ tablet ya. Terus untuk guru kan? Guru dan siswa yang terkendala, itu dia bentuknya pinjam pakai. Selesai dikembalikan itu. Mengenai kendala internetnya, di sini kita ada WiFi. Jadi anak yang berhadir di sini yang terkendala tadi bisa menggunakan tablet, dia menggunakan WiFi sekolah, belajar dan tidak bertatap muka langsung. Nah, itu. Ya, dia pinjam pakai. Jumlahnya pun kita batasi yang hadir ke sekolah. Sendiri untuk hal itu tidak? Ya, dia biasanya di perpustakaan atau di ruang terbuka. Nah, itu. Karena kita tidak mau terisolasi, anak berkumpul di situ banyak. Nah, itu kita batasi. Nah, itu. Nah, untuk paket itu sendiri Pak kepada peserta-peserta didik, pemberian paketnya seperti apa Pak konsepnya Pak? Ya, kita ada menyampaikan pemberian kartu paket dibagi kemarin tuh dikoordinir melalui wali kelas kan tuh. Ada juga yang orang tua kelas 10 itu orang tua yang kita undang datang, kita bagikan kartu paket itu. Artinya tetap jalur undangan mereka yang mengambil ke sekolah. Iya, kita karena kalau kita harus membagi 1117 lokasi rumah kan rasanya sulit untuk menjangkau. Kita gilir jumlahnya itu kita batasi kan itu. Memangnya siswa-siswi yang ada di sekolah ini Pak ini berasal dari mana aja? Apakah ada dari luar daerah? Ada dari luar daerah itu. Paling jauh daerah mana Pak yang memang luar daerah tadi? Kalau bahkan luar provinsi pun ada, Oh, ada juga, ya? luar provinsi. Tapi kalau luar daerah sini, contohnya lah perbatasan dengan Simalungun dari Mandugi itu banyak, itu kan. Itu baru dari Bandar Pulau, Pulau Rakyat itu daerah perkebunan yang rasanya mereka sendiri mengaku kita mau komunikasi ke mereka itu sulit karena nomor HP kita tanya pun tidak ada, nomor HP orang tuanya pun tidak ada. Karena daerah pedalaman. Jadi kalau kita kasih kartu itu mereka pun bingung mau menggunakannya. Nah, itu. Kita menggunakannya gimana Pak? Adalah jaringan. Jaringan. Atau barangkali memang Androidnya ya, itu makanya tapi kita tetap ada solusi-solusi yang ya, dari pihak sekolah minimal untuk tetap proses pembelajaran. belajar. Itulah. Kita harus ambil solusinya kan tuh. Guru kita bersedia menjelaskan materi yang mereka tidak bisa dapatkan karena kekurangan mereka lah kan itu. Oke, untuk kesehariannya Pak, apakah guru-guru yang ada di sini beserta pegawai atau stafnya juga setiap hari hadir gitu Pak? Kalau tata usaha kita tiap hari hadir total semua. Kemudian kalau guru kita bagi jadwal piket tadi 50% tuh bagi, jadi Senin, Selasa, Rabu 50% jumlah guru kita hadir. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu 50% juga jumlah guru kita yang lain itu hadir ya tuh, sesuai jadwal piket. Tetap lah ya. Iya. Itu walaupun situasi saat ini. Iya. Gitu. Ya Pak, apa sih harapan Bapak kepada situasi saat ini? Ya. Situasi yang kita hadapi saat ini, bahkan peradaban pun sudah mulai bergeser dengan semuanya keterbatasan yang kita hadapi. Nah, harapan Bapak pribadi selaku kepala sekolah di sini untuk mutu pendidikan itu seperti apa? Ya, ini ada sebenarnya yang sampaikan harapan dari orang tua juga, harapan dari komite kan itu, dan anak-anak. Mereka menyampaikan sudah mulai jenuh sih belajar daring, nah itu. Jadi kita harap ke pemerintah juga vaksin untuk COVID itu kalau memang bisa bersegera untuk salurkan, ya kita berharap cepat disalurkan sehingga pembelajaran tatap muka ini bisa
berjalan. Karena apa? Pendidikan ini tidak hanya melulu tentang pengetahuan dan keterampilan, tapi juga karakter, kan itu. Karakter. Jadi sikap apa yang ingin kita harapkan dibawa oleh anak-anak setelah tamat dari SMK Negeri 2 Kisaran ini, kan itu. Jadi kalau di luar orang melihat, ketika melihat seorang pemuda atau pemudi berjalan, mereka langsung tahu, oh ini alumni SMK Negeri 2 Kisaran, oh ini siswa SMK Negeri 2 Kisaran. Itu yang kita harapkan, karakter, kan itu. Kemudian sekolah ini ibarat kalau bahasa kasarnya itu seperti ayam lah, yang dikeluarkan dari ayam itu ada dua, kotoran dan telur. Itu. Jadi kita pengen sekolah ini berkualitas, yang keluar seperti dari ayam tadi, telur. Jadi lebih bermanfaat ya. Iya, itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ya keadaan ini cepat berlalu, kita dapat menyikapinya, kita dapat mempersiapkannya, sehingga pemerintah memberi izin untuk pembelajaran tatap muka sesuai dengan aturan baru, yaitu sesuai protokol COVID. Karena kita telah bentuk satgas juga, satgas COVID di sekolah ini untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Itu. Satgasnya seperti apa, Pak? Satgasnya itu ada tim ketuanya, kemudian nanti di situ satgas ini telah menjajaki ke puskesmas untuk kerjasama. MOU kita telah taken juga, MOU-nya tanda tangani, bahwasanya ketika nanti ada di sini siswa atau guru kita yang keadaannya kurang sehat atau apa perlu cepat-cepat kita bawa ke puskesmas, mereka siap untuk menjemput dengan fasilitas ambulan atau kita antarkan. Nah, itu. Jadi Satgas Covid ini yang memastikan protokol Covid ya dilaksanakan di sekolah ini. Itu. Tidak ada orang duduk berkerumun, memastikan tetap harus memakai masker, memastikan kondisi kebersihan sanitasi, memastikan setiap yang masuk ke ruangan ini harus cuci tangan. Itu tugas dari Satgas Covid. Nah, itu. Pak, terakhir, pesan yang harus atau himbauan yang harus Bapak sampaikan kepada peserta didik Bapak atau bahkan orang tuanya di masa pandemi ini? Ya, harapan kita ke orang tua, tetaplah pantau dan support anak-anak didik kita, ya, anak-anak kita ini anak kita bersama, pendidikan ini tanggung jawab kita bersama, kan. Dengan kondisi ini kita tahu bagaimana kemajuan pembelajaran dari anak-anak kita, ya, selain dari sekolah guru mengajar, baiknya orang tua juga berperan di situ untuk memantau keaktifan anak-anak kita, karena selama ini dengan pembelajaran daring keaktifan itu terus terang pasti berkurang. Itu. Jadi kita memaksimalkan, kemudian tetap jaga kesehatan. Kami rindu dengan anak-anak untuk berhadir di sekolah, untuk belajar tatap muka, gitu. Dan kemungkinan anak-anak pun rindu juga dengan kita. Kira-kira demikian. Ya, mudah-mudahan ini keadaan ini cepat berlalu, kita siap untuk menghadapinya. Boleh kita tinjau, Pak, lokasi atau sekolah atau ruangan Bapak ini yang sudah memiliki atau sarana prasarananya seperti apa di sekolah ini? Boleh, ya. Jalan di lorong lokal-lokal ini ada berapa banyak lokal? Kita ada 33 rombel, nanti sampel aja kita cek ya bagaimana persiapannya, mulai cuci tangan sama penyusunan meja dan kursi di kelas. Oke, ini salah satu wastafel kita untuk cuci tangan. Jadi sebelum masuk ke ruang kelas, anak-anak itu cuci tangan ya. Dia SOP-nya 20 detik kan? Iya, dengan ya 20 detik cuci tangan kan? Artinya di setiap ruangan ada anak-anak didik memulai pelajaran pasti ada. Ya, kita lagi menyiapkan untuk semuanya. Saat ini belum, karena di tempat datang tadi sudah ada, kan itu. Di sini pun ada. Nanti beberapa yang kurang kita kejar untuk beberapa bulan ini. Nah, itu. Berarti di sini yang sering dilalui para siswa untuk memulai atau tempat-tempat vital berarti? Iya, tempat-tempat vital. Kelas. Iya, depan kelas. Depan kantor. Di ruang masuk. Lokasi-lokasi strategis, artinya pintu masuk iya. keluar
gerbang gitu ya Pak? Iya, itu kita udah siapkan. Oke Pak, saya penasaran seperti apa ruangan lokasi khusus belajar mengajar di sekolah Bapak? Iya, Kita ke ruangan. boleh? Ya, ke ruangannya. Iya, kita ke ruang 12 TPM ya. 12 TPM. Maksudnya TPM itu apa Pak? Ini teknik pemesinan. Oh, itu ini jurusan ruang kita. Teknik pemesinan. Teknik pemesinan, nggak pakai R ya. Oke. Ini penataannya buat berjarak, baru ke belakang juga berjarak. Kita usahakan lebih 1 meter kan tuh, dari anak-anak kan tuh. Kalau SOP-nya 1,5 meter. Ruangannya sebelah mana Pak? Baik. Ini kita ada ruang administrasi ya. Kemudian ini ruang wakasek kesiswaan. Ya. Kemudian di sana ini ruang sarana ya, sarana prasarana. Izin Bu, ruang sarana prasarana tetap berjarak, kita usahakan maskernya. Sarana prasarana gimana Bu menyikapinya? Banyak kerjaan baru Pak, menyiapkan persiapan untuk pembelajaran di masa pandemi. Yang pasti tetap aktif ya Bu ya? Stakeholder kita ya, ke puskesmas juga ke industri, Pak Narto lah. Ruangannya sangat mendukung Pak untuk proses pencegahan virus corona ini. Karena apa? Saya lihat sekat-sekat yang ada ini cukup baik. Sanitasi ruangan ini saya anggap cukup baik karena sudah memenuhi unsur dari profesi sendiri. Oke, masyarakat Maka dia masuk, baru nanti bertemu dengan tata usaha, ingin bertemu siapa, kan itu. yang pasti ini ruangannya Pak. Iya. Mereka udah steril dulu dari luar. Baru kemarin. Mereka diperbolehkan dan keperluannya apa begitu. Perluannya. Oke. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkunjung di sekolah Bapak. Kita melihat seperti apa sekolah Bapak dan penerapan sarana prasarana untuk protokol kesehatan seperti himbauan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sekali lagi kami dari Monalisa TV mengucapkan terima kasih Pak atas diberikan waktu untuk kunjungan kami kemarin. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Monalisa TV tambah jaya ya, semakin maju. Kemudian tetap mensupport, mendukung pendidikan untuk lebih baik. Kemudian mendukung pemerintahan di Sumatera Utara khususnya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita dapat bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi dan melihat kondisi proses pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, setelah kita melihat sarana dan prasarana sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan yang telah ditentukan dari pihak gugus tugas untuk mencegah klaster baru COVID-19, apalagi mengantisipasi adanya klaster terbaru dari COVID-19 untuk dunia pendidikan. Nah, sebelum pendidikan tatap muka belajar mengajar dilaksanakan secara keseluruhan, nah kita sudah melihat sekelilingan dari SMK Negeri 2 Kisaran ini, yang mana sarana dan prasarananya sudah mencukupi ya, artinya sudah diselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu kedepannya kekhawatiran tidak ada lagi, hanya saja tetap kita sesuai dengan anjuran-anjuran dari pemerintah untuk mencegah klaster-klaster terbaru khususnya di dunia pendidikan untuk COVID-19 ini. Untuk pemirsa, saksikan terus Monalisa TV. Kita akan menyajikan berita-berita aktual dan mengedukasi kepada pemirsa semua yang ada di Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi pemirsa, demikian perjalanan kita seputar dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.